Hai, ketemu lagi dengan saya Diki. Dan dengan saya Abe, kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Nah, pada episode kita kali ini Pak Abe, kita akan membahas satu pertanyaan yang datang dari penonton YouTube kita melalui admin kita ya. Pertanyaannya cukup menarik Pak Abe, bagaimana sih Kak caranya memilih kacamata supaya menarik? Nah, apa aja nih tipsnya Pak Abe? Seru banget pertanyaan Pak Diki ya. Pastinya pertama adalah dari awal memilih frame kacamata. Ya, kita merekomendasikan untuk memilih frame kacamata itu sesuai bentuk wajah Pak Diki. Nanti optometris di Optik Melawai akan menyarankan sesuai bentuk wajah. Misalnya nih, wajahnya bulat ya pakainya kotak, wajah kotak pakai bulat dan sebagainya. Tapi kalau misalnya punya preferensi yang lain, punya gaya sendiri, teman-teman dipersilahkan. Yang penting teman-teman suka dengan gaya itu, dengan style itu, hanya nggak kaku ya. Dan nyaman menggunakannya. Pastinya gitu. Pak Diki ya. Menambah kepercayaan diri gitu ya. Kadang-kadang kan kita kalau lagi tren model ini ya kita pengen pakai model ya, itu walaupun terlepas cocok atau nggak cocok dari wajah kita gitu ya. Tapi saran kita adalah pasang dulu, cobain dulu ya. Takutnya bagus di wajah orang, di wajah kita belum tentu. Iya, gitu, coba dulu ya pastinya ya. Nah, yang kedua adalah kalau tadi Pak Abe bentuknya, kalau saya yang kedua ini adalah warna frame. Ini juga penting nih Pak Abe. Sesuaikanlah warna frame dengan warna kulit kalian. Kalau kalian yang ingin tampil lebih alami ya. Jadi sesuaikan dengan warna kulit. Tapi ada juga kadang-kadang orang ingin tampil outstanding, pengen tampil beda gitu ya, pengen menjadi pusat perhatian orang. Ya bisa sesuaikan warna pilihan frame-nya dengan outfit, misalnya dengan busana atau bahkan dengan make up, dengan riasan, sesuaikan dengan itu. Atau misalnya pilih yang warnanya mencolok atau yang warnanya dengan corak tertentu, dengan leopard atau dengan hiasan-hiasan yang memang menonjol. Yang mana kalau ada orang melihat kalian itu menjadi point of view-nya, jadi pusat perhatian di wajah kita. Nah itu lagi-lagi kembali ke preferensi masing-masing. Ya. Jadi kayak aksesoris Pak Diki jadinya kacamata ini ya. Karena kacamata juga selain memperbaiki penglihatan juga menjadi salah satu alat fashion. Buktinya aja sekarang brand-brand frame itu semua adalah brand-brand fashion Pak Ade. Betul. Selain tadi sesuai dengan outfit yang Pak Diki sampaikan, jangan lupa kacamata adalah bentuk penglihatan. Berarti milih frame-nya pastinya sesuaikan dengan resep kacamata. Apakah lensanya lensanya minus atau lensa plus, ukurannya rendah atau ukurannya tinggi. Artinya kalau misalnya ukurannya minus berarti pilih yang kecil-kecil, kalau misalnya resepnya tinggi Pak Diki. Jadi kalau minus tinggi sebaiknya pilih frame yang lebih kecil supaya lensanya tidak tampak tebal dan lebih tipis, lebih ringan dan lebih menarik gitu Pak Ade ya. Nah, berikutnya adalah selain frame-nya juga pilihlah lensa kacamatanya yang sesuai dengan ukuran Pak Ade, sesuai dengan resep. Artinya kalau misalnya resep kalian tinggi, minusnya tinggi, pilihlah lensa yang indeksnya tinggi juga. Supaya nanti lensa yang dihasilkan menjadi tipis dan lebih ringan. Sehingga kalau dipakai, dipasang di frame, tidak seperti pantat botol gitu ya. Jadi lebih menarik dilihat. Jadi lebih pede makanya Pak Diki ya. Lebih pede, menambah kepercayaan diri. Dan selalu pilihlah frame yang nyaman dipakai. Bisa teman-teman pilih yang berbahan ringan seperti titanium atau bahan asetat. Tapi juga pastikan bahwa sesuai dengan anatomi wajah kita Pak Diki ya. Jadi kalau memang kita hidungnya kurang mancung ya, pakailah yang ada nosepadnya dan sebagainya. Dan jangan lupa pastikan kacamata ini stabil di wajah. Jadi saat memilih frame di optik sebaiknya ya digerak-gerakan dan sebagainya gitu. Pastikan nyaman dulu, pasti dulu nyaman dipakai gitu ya. Walaupun demikian nanti kalau kurang-kurang sedikit bisa di-adjust, bisa di-style gitu ya oleh optometrisnya ya. Oke, yang tips terakhir dari kita adalah pilihlah model kacamata atau gaya kacamata yang sesuai dengan aktivitas kita nih Pak Abe. Contoh misalnya kalau kita memang ingin menggunakan kacamata ini untuk aktivitas di luar ruangan, untuk traveling, untuk olahraga, ya pilih modelnya sporty. Jangan sebaliknya, jangan pakai model sporty dipakai untuk meeting, dipakai untuk ke kantor. Itu nggak pas. Acara formal pakai kacamata yang sangat trendy atau yang sporty. Nah itu nggak masuk nanti. Diketawain orang gitu ya. Atau sebaliknya, kalau memang aktivitas kita ingin menggunakan kacamata di tempat-tempat formal, di banyak-banyak pertemuan dengan orang penting misalnya, ya pilihlah kacamata yang gayanya memang formal, yang tidak terlalu banyak aksesoris, ya cenderung lebih polos, atau yang terkesan mewah dan glamor. Itu bisa menjadi salah satu pilihan kita. Dan pasti dengan mengikuti saran-saran kita tadi Pak Diki pasti akan jauh lebih menarik ya kacamata saat kita menggunakan kacamata. Oke, mudah-mudahan informasi dari kita bisa membantu Anda menentukan kacamata yang menarik buat kamu semua. Tapi apabila masih ada pertanyaan seputar kacamata, lensa kontak, dan kesehatan mata, silakan datang ke Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di melawai.com. Dan jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan komen. Kira-kira tips apa lagi yang ingin teman-teman ketahui seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak. Jangan lupa
cek akurat, mata sehat. Dah.